Dunia saat ini sedang digemparkan dengan merebaknya virus corona yang telah menjadi pandemi global. Berawal dari kota Wuhan, Cina, virus yang kemudian dikenal dengan nama COVID-19 ini menyebar tidak hanya ke beberapa negara, tetapi seluruh penjuru dunia. Tidak ada satupun negara yang terbebas dari ganasnya virus corona ini. Satu persatu korban meninggal akibat terjangkit virus ini. Tak hanya puluhan, tetapi mencapai ratusan, bahkan ribuan korban jiwa di setiap negara. Kalau kita bicara pandemi itu bicara penyakit, ya. Ada beberapa istilah. Jadi istilah pertama pandemi itu artinya penyakit itu dia menyebar di seluruh dunia atau sebagian besar dunia itu pandemi, walaupun penyakitnya sama. Kalau ada istilah epidemi itu terjadi wabah dan hanya sebatas wilayah-wilayah atau daerah tertentu. Saya kira masyarakat itu sudah makin cerdas, ya. Sejak kasus COVID ini sebenarnya kalau kita lihat sejarah terjadi akhir tahun di Cina, habis itu mulai menyebar kemana-mana. Kita di Merauke ini mulai rame bulan-bulan Maret, April, ya. Itu saya anggap suatu proses pembelajaran. Masyarakat makin tahu tentang apa itu COVID. Nah, di sini saya ingin sampaikan ini jenis penyakit menular. Artinya dari seseorang yang sakit dia bisa menular kepada orang yang sehat dan orang yang sehat itu akan menjadi sakit. Kita tahu penularannya juga melalui droplet dan juga aerosol. Droplet itu kalau kita batuk, kita ini ada uap-uap air yang keluar, bisa jatuh di meja, bisa di udara, ya. Kalau aerosol itu murni bertebaran di udara. Jadi misalnya kita lagi berbicara di ruangan ini, memang salah satu potensial ruangan-ruangan tertutup gini. Kalau ada virus berputar-berputar di dalam ruangan bisa bertahan 8-9 jam. Sehingga mungkin misalnya saya ada bawa virus COVID, kemudian di sini sudah terjadi penyebaran virus, saya keluar, orang lain masuk ke sini, dia juga bisa kena. Itu yang namanya aerosol. Pemerintah kewalahan dalam mengatasi virus ini. Dampak dari virus ini sangat besar, mulai dari kesehatan, ekonomi, serta sosial. Terutama kesehatan, bahkan tenaga medis banyak yang menjadi korban karena kewalahan mengatasi banyaknya pasien yang terus bertambah. Tak bisa dipungkiri, virus corona ini membawa dampak yang cukup besar bagi setiap negara. Mulai dari ekonomi yang turun, banyak pegawai yang di PHK, tenaga kesehatan yang kewalahan mengatasi pasien yang terus bertambah. Kurangnya kesadaran masyarakat membuat pemutusan mata rantai virus ini semakin sulit untuk dikendalikan. Anjuran yang diberikan pemerintah banyak diabaikan, terutama pentingnya protokol kesehatan. Saat belum terlalu parah, masih menganggap sepele hingga semakin memperburuk situasi. Jadi penyakit ini termasuk kategori penularan yang sangat mudah. Makanya dia bisa menjadi pandemi itu karena penularan yang sangat mudah. Nah, sekarang pemerintah sudah membuat protokol-protokol kesehatan. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu masyarakat mau disiplin, masyarakat mau patuh dengan protokol-protokol kesehatan ini atau tidak. Pertama, misalnya dianjurkan pakai masker. Pakai masker itu untuk menghindari kontak langsung dengan droplet maupun aerosol. Terus kedua, misalnya pemerintah menganjurkan sering-sering cuci tangan. Karena penderita COVID itu kan ada yang OTG, orang tanpa gejala gitu-gitulah. Dia sehat karena kebetulan daya tahan bagus, dia jadi penyebar virus di mana-mana. Nah, saya pikir masyarakat itu sudah paham karena saya perhatikan 3-4 bulan ini informasi tentang COVID, apalagi didukung dengan sistem IT yang sudah begitu maju, saya yakin masyarakat semua sudah paham. Cuman persoalannya itu apakah mereka mau disiplin, mau nurut protokol-protokol kesehatan atau tidak, itu masalahnya. Kalau masyarakat ikut sesuai
protokol kesehatan, ikut sesuai dengan anjuran-anjuran dari pemerintah, mungkin tingkat penularan COVID ini tidak terlalu besar. Merauke itu secara nasional sudah ada petunjuk dari pemerintah, setiap pemerintah daerah, provinsi, kabupaten itu ada satgas yang dipimpin langsung oleh bupati. Ya, mereka sudah ngatur semua. Jadi pertama misalnya kita tahu salah satu sumber adalah dari luar yang bawa masuk. Nah, yang berikut adalah kita masyarakat sendiri di daerah Merauke, di kota Merauke, ya harus disiplin, ya. Protokol kesehatan sudah jelas, ngatur kok misalnya selalu pakai masker, selalu cuci tangan, ya, jaga jarak 1,5 meter, jadi menghindari kerumunan, ya. Jadi kalau kita ke gereja, kita ke kantor, sekarang kan sudah mulai persiapan memasuki era new normal toh, ya. Jadi kita budaya baru ini kita harus biasakan selalu dengan masker. Jangan karena ketemu orang baru pakai masker. Kita masuk ke ruangan-ruangan pun selalu harus dengan masker karena sifat aerosol itu yang bisa menularkan orang gitu. Memang di dalam ruangan dengan di luar ruangan tingkat penularan lebih tinggi dalam ruangan. Kemudian masyarakat juga dianjurkan hidup sehat karena salah satu faktor bagaimana mencegah supaya kita tidak kena COVID adalah kemampuan daya tahan tubuh kita sendiri. Bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita kan? Misalnya makanan bergizi dan seimbang, ya. Yang kedua, pola hidup harus disiplin teratur. Jangan suka begadang, istirahat cukup. Yang ketiga, kita harus rajin berolahraga secara rutin, seminggu 3-4 kali minimal 15-30 menit minimal. Yang kelima, misalnya tidak kalah penting, kebiasaan berjemur. Karena berjemur itu meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Dianjurkan jam 9 sampai jam 10 pagi. Kemudian juga dianjurkan ya jangan, gaya hidup itu harus santai, ya. Masyarakat juga rekreasi, jangan supaya terlalu stres. Karena kita kalau stres biasanya daya tahan tubuh akan menurun. Nah, itu yang kita harapkan kepada masyarakat Merauke bisa seperti begitu. Rutin olahraga, jaga kesehatan. Di samping protokol-protokol kesehatan itu kita laksanakan secara disiplin, gaya hidup bersih dan sehat juga harus kita perhatikan. Kemudian masyarakat sendiri masing-masing harus jaga kesehatan sendiri-sendiri. Hidup sehat, meningkatkan daya tahan. Karena kelihatannya ini pemerintah akan lepas. Siapa yang bisa survive, dia akan selamat. Siapa yang tidak survive, yang tidak disiplin, yang malas tahu, risiko tertular sangat besar. Jadi ekonomi tetap berjalan, COVID tetap berjalan, ya kita masyarakat hidup di antara dua itu. Nah, jadi kalau kita tidak memperhatikan protokol-protokol kesehatan, ya itu pilihan kita. Risiko ada di kita, seperti itu. Semoga wabah virus ini cepat berlalu, dan kita tidak saling menyalahkan atas wabah ini, membantu pemerintah dan tim medis memutus mata rantai dengan mematuhi protokol kesehatan yang diberikan. Terus berdoa, jadikan ini sebagai pelajaran bahwa pentingnya hidup menjaga kesehatan dan mematuhi aturan yang diberikan.